Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu litika sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu, beberapa pengajian kita diperingatkan supaya kita tidak mudah kelihatan kelebihan kebaikan kita. Kita sembunyikan, kecuali kalau benar-benar mendesak karena amar ma'ruf nahi mungkar. Namun benarkah ini amar ma'ruf nahi mungkar hanya spontanitas kemauan manusiawi, ingin kelihatan kelebihannya? Nah, ini harus berhati-hati. Tapi di sini difokuskan, tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan, wujudmu, keadaanmu tanamlah di dalam bumi sembunyi. Sebab biji atau bibit yang tidak ditanam tidak bisa tumbuh. Kalau umpamanya tumbuh, tidak memberi guna. Kalau engkau ingin semestinya, tanamlah wujudmu dalam bumi yang lebih dalam. Ini maksudnya jangan dibiarkan keadaan dirimu itu mudah terlihat orang lain. Misalkan soal keistimewaan atau kebaikan. Ini sekali lagi, kecuali bila ada mendesak supaya diikuti orang lain atau amar ma'ruf nahi anil munkar itu. Mari kita lihat bagaimana keadaan kita masing-masing ini, sudahkah tepat atau belum para hadirat yang juga disebutkan itu mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tiada sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati atau jiwa seperti halnya dengan uzlah, di mana hati, jiwa dapat masuk di dalam medan tafakur. Ini yang sudah kita bahas. Ya, mari kita cocokkan keadaan kita masing-masing bagaimana. Sudahkah memanfaatkan ya, menyendiri ya, dan ada itu disebutkan di antaranya ada aulia yang begitu, di antaranya uzlah, tafakur,
samping mungkin berjaga atau puasa dan sebagainya. Ini mari ini kita perhatikan, sebab mungkin kita tidak merasa seolah-olah amar ma'ruf nahi mungkar memperlihatkan kebaikan kelebihan kita, padahal lebih dorongannya lebih kuat, refleksi manusiawi ingin diketahui kebaikannya. Ini kadang-kadang, apalagi sama sekali tidak ada dorongan amar ma'ruf nahi mungkar lebih-lebih itu. Sekarang ada, kita benar-benar kemudian kita tata hati kita, jangan sampai digerakkan oleh sifat manusiawi kita. Ya fokus hanya ingat Allah, semata-mata untuk Allah, itu lillah setelah itu ya. Rasa alam semesta dirinya yang menciptakan Allah. Itu tadi uzlah, menyendiri, diam, tidak banyak bicara, lapar dan melek. Ini diantara aulia yang luar biasa. Beliau uzlah, terutama hatinya. Dan yang kedua, diam, tidak banyak bicara. Udah lapar dan melek atau berjaga. Yang 4 ini, uzlah, menyendiri, diam, tidak banyak bicara, lapar dan berjaga atau melek atau tirakat melek. Ya, saya pernah mendengar Mbah Yai, supaya seandainya beliau dipilih puasa dengan melek berjaga, tirakat melek, tirakat puasa, ini beliau lebih milih tirakat yang melek, yang berjaga. Di samping lebih berat, ini banyak waktu, semakin banyak waktunya karena melek atau berjaga. Lain tidur, puasa, walaupun puasa tidur, ya ini mungkin. Namun kalau kita berjaga atau melek, tirakat melek, ya harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tidur, umpamanya kita melek atau berjaga, tidur jam 3 malam, baru tidur umpamanya. Nah ini ada bidang yang terbengkalai juga, misalkan jamaah subuh atau salat subuh umpamanya. Nah ini beliau ini itu, ya maaf kami belum bisa, ya mudah-mudahan saya matur ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan apa yang saya sampaikan ini pada hati-hati. Kalau riyadhah belum bayar itu di samping melek poso mutih. Poso mutih itu tidak pakai apa-apa, tidak pakai garam, tidak pakai air, tidak pakai gula. Ya pokoknya putih, tidak garam, tidak gula. Ini poso mutih. Memang dalam Islam tidak ada poso mutih itu. Yang ada totalitas jihadun nafsinya. Seperti Rasulullah SAW, begitu jihadun nafsi, beliau mendapat imamul mujahidin pada hatinya. Nah, puasa mutih ini satu metode untuk mencapai lebih maksimal jihadun nafsinya. Karena dan mutih itulah, walaupun tetap hanya putih yang kita makan, kita minum, tanpa gula, tanpa garam. Tapi kalau puasa tidak mutih, ya kelihatan puasa kalau siang, malamnya lebih banyak, bahkan lebih dan seterusnya. Tirakat mewarisi berlarut-larut, ngujo nafsune, maaf ini. Jarang yang puasa
dia tetap jatuh nafsi. Biasanya siangnya diganti malam, bahkan lebih banyak daripada tidak berpuasa. Mengada-adakan apa yang diingin nafsunya untuk menebus nafsu siang yang puasa itu malamnya, masya Allah ini. Itu kalau tidak mutih. Tapi kalau mutih tetap saja putih. Malam juga tidak pakai garam, tidak pakai gula. Sehingga jihadun nafsi lebih maksimal daripada tidak bisa mutih. Jadi sekali lagi memang dalam Islam tidak ada, tapi yang ada total jihadun nafsinya. Karena kita manusia yang lemah, dzalimun kafar, tempat salah, lupa dan seterusnya. Maka alhamdulillah di Jawa ini ada budaya untuk mencapai total jihadun nafsinya dengan puasa mutih itu. Jadi kita birosulnya mengikuti lebih maksimal jihadun nafsinya. Sedangkan metode mutih itu kita nderek Mbah Yai Mu'alif Akhidiyah. Tapi beliau pada waktu puasa mutih, pada waktu berbuka, ini semua lauk pauk mengelilinginya. Apalagi Mbah Ma'ruf itu orang yang kaya raya. Kaya raya Mbah Ma'ruf pada waktu itu. Entah tidak tahu apakah yang melayan tidak tahu kalau mutih dikiranya puasa biasa, atau memang menguji Mbah Yai terpencet enggak dengan lauk pauk yang begitu banyak mengelilingi yang serba nikmat lezat itu. Bila Mbah Yai sama tidak terpengaruh para hadirat ini. Kembali pengajian ini ada aulia itu yang tingkat yang luar biasa. Beliau berjanji menyuzilah, menyendiri, dan kedua diam, tidak banyak bicara, ya seperlunya, memenuhi kebutuhan dan seterusnya, komunikasi. Ketiga lapar, dan keempat melek atau berjaga. Ya mudah-mudahan kita dapat mensyukuri kenikmatannya para nikmat. Wa dzakulu fi haqqil murid alladzi yasluku bi nafsihi. Fa in kana tahta tarbiyati syaikhin fala budda min mukhalatatihi wa mukhalatat ikhwan alladzina yu'inu dan ilaihim. Demikian itu tadi bagi orang yang tidak ada yang menarbiyah. Jadi suatu lakon atau perjalanan ini ya uzlah, menyendiri, diam, tidak banyak bicara, lapar dan berjaga. Demikian itu bagi orang yang tidak ada yang menarbiyah. Guru yang menarbiyah, tidak ada pembimbingnya, tapi kalau ada yang menarbiyah harus tunduk, harus kumpul dengan orang yang menarbiyah itu, yang membimbing, yaitu al-kamil, mukamil, dan harus menyerah bongkoan kepada orang yang menarbiyah itu. Hidup matinya pokoknya jiwa raganya, segala sesuatunya harus diserahkan bongkoan. Tapi dalam berkumpul bergaul itu tentu ada adab-adab yang harus dipenuhi. Antara lain jangan sampai berlaku adab yang tidak berkenan di dalam hati orang yang memberi tarbiyah. Nah ini para hadirat sebetulnya kalau di dalam buku mungkin ada buku tasawuf kultural, ada seorang dosen YN Surabaya ahli filsafat Negeri, beliau meneliti Wahidiyah. Kemudian buku itu diberi judul Tasawuf Kultural, Fenomena Sholawat Wahidiyah. Kultur budaya khas budaya. Khas budaya tasawuf fenomena sholawat wahidiyah dibukukan. Lah di situ sedikit ada mungkin kelemahan, kesalahpahaman
Di samping kelebihan banyak sekali kelebihannya, tapi juga manusia. Di antaranya ada bab yang berbunyi bermacam-macam keberagamannya masyarakat pengamal. Ureanya di antaranya menurut ajaran Wahidiyah, begitu ini di antara ureanya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, baik sebagai guru maupun sebagai murid, titik begitu. Ini mungkin orang dengan baca ini memahami, mengalami bahwa Wahidiyah membuat satu metode, mencetuskan satu metode tata cara hubungan murid dan guru. Padahal tata cara itu sudah ada sebelum ada Wahidiyah. Jadi ini bukan pengadaan guru dan murid yang begitu syarat yang berat. Ini justru dalam Wahidiyah ditiadakan. Di antara ada mu'alif yang berbunyi di dalam Al-Hikam juga ada insya Allah, yang maksudnya begitu beratnya, sulitnya memenuhi adab tata cara sebagai murid. Misalkan pribadi diminta tadi ya, oleh gurunya, jiwa raganya dan seterusnya, hidup matinya dan seterusnya harus diberikan, itu pun dengan gembira. Saya nggak sanggup jadi murid, apalagi jadi guru. Saya memberikan beliau pada waktu itu. Daripada terjadi murid palsu, guru palsu karena tidak memenuhi syarat, mari kita bersama-sama. Insya Allah Wahidiyah, alat yang sudah cukup untuk sowan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantar orang lain pada Allah Ta'ala. Ini urusan beliau Mbah Yai. Ya, kalau perlu semua harus dianggap guru, karena sesungguhnya alam ini, makhluk ini, lisanu khalihim mengatakan saya ada penciptanya, saya ada penciptanya, saya ada penciptanya. Berarti ini guru kita para kandidat, tahu pada penciptanya. Ini lengkapnya orang Mbah Yai itu. Ya. Nah, di dalam buku ini ternyata juga ada keterangan tentang persyaratan jadi murid itu ya. Ini. Kita memang ditiadakan guru dan murid dalam Wahidiyah ini. Tapi kita bagaimana kita memakai adabnya murid walaupun kita bukan murid. Para hadirat di akhir zaman ini guru yang memenuhi syarat ini sudah tidak ada. Begitu. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para hadirat. Memang kami menerukan urian-urian dari para beliau-beliau, di antaranya orang masuk di dunia kemudian keluar dari dunia kok belum menemukan guru yang dimaksud tadi, maka dia keluar dari dunia itu membawa dosa yang banyak sekali. Bahkan dia tidak merasa kalau berdosa para hadirin. Menemukan begitu sulitnya guru yang memenuhi syarat, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih, itu baru menemukan. Dan syaratnya seperti di atas tadi para hadirin. Maka begitu kritis kondisi umat di akhir zaman ini para hadirin. Dan ternyata di akhir zaman ini umatnya Nabi kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lingkungannya, kemampuannya manusia di akhir zaman ini begitu jauh untuk mencapai perjalanan yang semestinya itu. Maka dengan kritis inilah Allah yang Maha Agung, Maha Kasih Sayang menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi kemudian. Maka para ahli mengatakan tidak ada guru, gantinya sholawat para hadirat. Mengapa sholawat? Karena sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau amal ini ada yang diterima, ada yang tidak.
Kalau yang ikhlas terus diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau yang tidak ikhlas tidak diterima para hadirin. Bahkan ada yang mengatakan amal yang ada ujub riya takabur yang tidak terima, tidak hanya diterima begitu saja, tapi dirupa siksa untuk menyiksa mereka yang bersangkutan para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, di saat kita tidak menemukan guru, baik guru selain Rasulullah SAW, artinya yang menarbiyah sebagai murabbi ini, maka dia katutan ujub, riya, takabur, tidak merasa. Di antaranya, jangankan orang yang belum ikhlas ubudiyahnya, orang yang ikhlas saja ubudiyahnya tanpa ada ikhlas tauhid pada Allah Tuhannya, maka suatu saat akan terjadi satu kehancuran nilai amal, bahkan mungkin batal bisa terjadi para hadirin. Secara logika, karakter manusia kebanyakan, bahkan ada pengalaman, umpamanya si A dengan ikhlas nulung si B, ya ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas dia nulung itu tanpa pamrih. Tapi mungkin ganti tahun atau mungkin berapa tahun atau berapa puluh tahun terbalik kondisinya, yang pernah menolong berubah butuh ditolong, ganti butuh ditolong. Yang pernah ditolong berubah mampu menolong. Celakanya yang pernah ditolong tidak menolong. Celakanya yang pernah menolong tidak tahu udurnya apa kalau tidak menolong. Apa yang terjadi secara logika dan kebanyakan karakter manusia? Dulu saya tolong. Inilah para hadirat. Sudah dia menodai tauhid, yang ada hanya Allah padahal ikhlas dulunya dalam beramal hanya Allah. Karena tidak ada ketulusan tauhid, penerapan billah setelah dia akan hancur nilainya amal para hadirin. Dan secara teori sebelum menemukan seorang guru, itulah perjalanan manusia secara logika. Karena manusia punya perasaan dan kemauan. Di saat dia belum mendapat bekal dari guru yang membimbingnya, yang kamil mukamil, maka terjadi dia diperat nafsu tidak terasa, dia syirik dengan Tuhan tidak terasa, yang ada kudrat hanya Allah, dia merasa punya kudrat. Coba kita renungkan, seandainya Job ini punya perasaan, di saat dia tidak merasa disupport setrum oleh pembangkit sana, maka dia merasa aku bisa menyala. Tapi dia tidak punya perasaan, ya tentunya tidak begitu. Manusia punya perasaan para hadirin. Di saat dia punya kelebihan-kelebihan yang menonjol, dia tidak ada bila terjadilah, maka gambaran seperti lampu yang tidak bisa, tidak ada daya setrum untuk menyala, dia menyala, aku menerangi lingkunganku, dan seterusnya. Itulah para hadirin secara logika terjadi bila belum memenuhi guru yang memenuhi syarat para hadirin. Dan tadi disebut Mbah Yai, mari bersama-sama daripada terjadi guru palsu karena tidak memenuhi syarat, mari kita bersama-sama. Insya Allah ajan wakidiyah cukup untuk sowan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah bilal rasul bi rasul para hadirin. Diteruskan yukti kulladzi haqqin haqqah taqdimul anfalaham summa anfa para hadirin. Para hadirin, kembali lagi pengajian ini. Tadi di antara perjalanan ngungkal kemampuan manusiawi yang tidak punya guru, ini uzlah, menyendiri, menyepi, tafakur dalam keadaan menyepi. Kemudian diam, tidak banyak bicara. Kemudian ketika lapar, keempat melek atau berjaga. Ini
anjuran di sini bagi orang yang tidak punya guru. Dan alhamdulillah kita di akhir zaman di saat situasi yang kritis begitu, Allah menurunkan anugerah berupa salat wahidiyah dan ajaran ini para akan hadirin. Dan cara pembuktian ilmiah mampu wahidiyah ini, walaupun yang bicara belum mampu para akan hadirin. Ya mudah-mudahan saya matur ini diridhoi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah yang sehingga kita bisa bersama-sama dapat apa yang saya sampaikan ini para hadirin. Para hadirat yang kami hormati, secara pembuatan teori dan ajaran tepat sekali mu'alif dakwah wahidiyah isa cukup al-sawan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita buktikan. Coba kami mengharap nanti ada pengamal atau para simpatisan dia menggali wahidiyah, lembaran dan ajaran wahidiyah. Insya Allah ini ajaran wahidiyah ada dalam buku tasawuf itu, walaupun juga ada kelemahan manusiawi, tapi banyak kelebihan-kelebihan dalam buku itu, yaitu tasawuf kultural fenomena suatu wahidiyah yang terbitkan oleh Sohi Huda, Sohi Huda petunjuk, pokoknya itu yang para hadirin hadirat yang kami hormati. Mari para hadirat, kenikmatan ajaran wahidiyah di samping begitu cara-cara hidup beragama lillah billah lirasul birasul para hadirat, ditambah lagi lil ghaus bil ghaus yu'ti kulladzi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Tidak hanya itu saja, diteruskan dijabarkan adab tata krama yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sering saya mengaturkan sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Sesuatu yang berupa keburukan, faminapsik soko nafsumu. Mari ini dalam hati kita terapkan, terutama kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah para hadirin, satu budaya kepribadian Islami inilah, akhlak Islam inilah, bidang rohaniyah terutama inilah alhamdulillah kita teruskan, yaitu disamilah bila rumoso dosa faminapsik sok aku sing salah, sing dosa sing salah, sebagai bahkan jadi rangkaian amalan. Zolat wa zolat khilati fi baldati khusbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya Allah, walaupun kelihatannya ini redaksinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada rasul tanpa ada yang mengutus. Yang dibawa utusan murni dari yang mengutus. Maka di saat ya sayyidi ya Rasulullah, memang syarat arti bahasa terbatas, fokus piagungnya utusan. Tapi kalau menurut makna yang terkandung dalam ya sayyidi Rasulullah itu sangat luas sekali para hadirin. Yaitu tadi tidak ada utusan tanpa ada yang mengutus. Maka yang dominan adalah yang mengutus. Tidak ada utusan, tidak ada yang dibawa tanpa ada. Berarti yang ada hanya yang mengutus. Maka berarti kita hubungan pada yang mengutus Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan pada hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan pada priagungnya, hubungan pada apa yang dibawa, yaitu rahmatan lil alamin. Para hadirin, ada penghormatan yang normal, yang indah, betapapun tetap yang utus di atas, yang diutus di bawah. Ada penyerahan dan harapan, ada penyerahan dan harapan. Mungkin kalau orang yang salah paham,
yang tidak paham atau mungkin orang yang mungkin nguji atau kontras, ya Sayyidi itu syahadat kuali katanya. Ini mungkin mereka tidak memahami dominasi bukan Priagung tapi hakikat yang mengutus, termasuk walaisali ya Sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syahsan halika faqad dzalamtu abada wa rabbini. Rabbun pemilik memang mungkin secara syariah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ya Sayyidi ya Rasulullah, maka ada utusan, ada penghormatan, ada penyerahan dan penghormatan. Ini saya sering menyampaikan, kalau misalkan kami masuk ke jamaah murid, kami nakal, anak ini tidak dicubit, bila tidak dicubit tidak mempan karena nakalnya. Guru yang baik akan mencubit, ini tidak ada hubungan. Mungkin ini canggung, mencubit ya gak mungkin, nggak dicubit nggak mempan, nggak dicubit, ngotor-ngotor di jamaah murid itu. Ini membingungkan seorang guru, seorang murabbi. Maka saya mengatakan, wahai guru kami, maka saya masuk lingkaran seorang guru, maka beliau leluasa memberikan, mencubit para hati-hati. Begitulah indahnya pengakuan wahai guru kami itu. Sama duh junjungan kami, kami menyaksikan ya Allah, ya Rasulullah, duh junjungan kami, duh utusan Allah. Ini hakikat Rasulullah para hadirin. Wahai Presiden Indonesia, ini hakikat Presiden pada hadirin. Ya Sayyidi, ya wahai junjunganku, utusan Gusti Allah, maka kami mengakui melingkarkan dan lingkaran seorang utusan, melingkaran lingkaran Allah yang utus, lingkaran hakikat Rasulullah, hakikat Priagung. Di samping menyerahkan ada harapan, misalkan satu contoh, kanan kiri belakang kami api berkobar-kobar, butuh sekali penolong. Di depan sana ada pemadam kebakaran. Saya mengatakan, Pak, yang ada cuma saya dengan pemadam kebakaran itu. Walaupun tidak ada kata pemadam, tidak ada kata minta tolong, orang sejagat mengatakan saya minta tolong para hadirin. Lebih-lebih di sini ada penyebutan wahai junjungan kami utusan Allah sebagai membawa rahmat bagi alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi bahwa kita yang ya Sayyidi Rasulullah ini membutuhkan pada Allah dan Rasulnya. Dan dengan sungguh-sungguh ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami zallat wa zallat hilati fi baladati qutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Ini mungkin karena keterbatasan kami dan waktu. Ini mungkin banyak yang kami belum sempat membaca secara keseluruhan buku ini. Padahal penting sekali kita harus tahu. Karena saat begini maka kita harapkan kita memiliki buku ini, nanti hubungan pada penyesuaian Wahidiyah Miladiyah pusat untuk memiliki buku yang sedang kita baca ini, sehingga kita dapat mengetahui kandungan al-hikam akad pagi oleh mu'allif Wahidiyah ini, yang mudah-mudahan saya diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita saling maaf-maafkan satu dengan yang lainnya, saling halal-halal, gotong royong, bantu-bantu para santri. Ya mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah peningkatan baik kesadaran kita, perjuangan kita fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam ya hada ila amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat kami persilakan jamaah Waidah Pusat.